Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bambang Teddy YouTube channel. Wah, saya sudah 1 bulan lebih ya tidak mengupload video di Selasa Sastra. Kembali lagi, alhamdulillah kemarin sehat, tidak ada apa-apa. Hanya harus mengurus persoalan rumah tangga, dapur priuk biar hidup gitu ya. Hingga kemudian fokus untuk membuat konten, ketemu sama teman-teman itu jarang terjadi. Nah, hari ini kita akan mulai lagi mengupload Selasa Sastra kawan-kawan, dan telah hadir sebagai tamu saya. Di agenda Selasa Sastra konten kali ini adalah seorang penulis muda berbakat, Mbak Nurai Anggraini Nur Rahma. Nur Hayat. Waduh, malah Nur Rahma. Salah tetap. Saya ulangi, Nurai Anggraini Nur Hayat. Nur Kayat. Kayak. Loh, pakai K loh. Orang nonton winning aja. Warna kare. Waduh, agak kesini dikit Mbak, biar tidak terpotong ya. Mepet ya. Kita jaraknya ada sekitar 1 meter dan pakai masker. Kalau bicara realitasnya, saya belum divaksin. Saya tidak anti vaksin tapi belum dapat jatah. Oh ya. Mbak Nurai sudah divaksin, sudah pernah kena corona ya. Wah, Terbukti lantai kok. mantap vaksinnya ya. Silakan yang belum vaksin Pak Negara, saya tolong divaksin dulu. Oke, hari ini kita akan ngobrolin kebetulan tahun kemarin 2020 ya Mbak Nurai ini menerbitkan sebuah buku antologi cerpen, judulnya 11 cerita. Jadi di dalam buku ini ada 11 cerpen ya, agak banyak banget. Tadi saya sudah membuka, judulnya Marsi yang pilih sendiri itu tadi judulnya. Nah, terus kemudian ada Cawan, tapi paling senang saya adalah judulnya cerpen yang perempuan yang mematahkan hatinya sendiri. Ya, ini nanti walaupun di sini tidak muncul, silakan teman-teman yang tertarik, perempuan-perempuan bisa yang tertarik, oh ini perempuan mematahkan hatinya sendiri, nanti juga bisa kita tanya. Kok anda sekali? Kan saya laki-laki ya. Enggak, saya tidak mematahkan hatinya saya sendiri. Baik, Mbak Nurai, mungkin kalau kita mulai pertanyaannya gini, kok senang nulis tuh ceritanya gimana? Sebenarnya dari keluarga itu kan benar-benar ibarat kata ibu hanya ibu jahit, bapak pekerja pabrik kan gak ada hubungannya. Ada menjahit kata-kata. Oh iya betul ya. Pabrik memproduksi kata-kata. Maksudnya tapi bapak dan ibu itu orang yang memang ibarat kata biasa nulis kayak diary gitu kan. Maksud bahkan di usia tua ketika masuk ibu itu masih udah punya anak, udah SD itu masih suka nulis loh. Apalagi bapak itu juga itu dulu bapak juga ibarat kata beli majalah Tempo kiloan hanya untuk dibaca semalaman gitu. Masa hal-hal kayak gitu ternyata yang membangun ibarat kata kami itu tuh untuk senang nulis. Tapi bapak dari itu penulis bukan bapak dari membaca itu. Baca ya nulis sekedar di buku strip buku anak-anak SD lah maksudnya. Bapak itu Anda berarti investasi pada diri. Tapi hal-hal itu kayak gitu jadi ibarat kata bukan sesuatu yang asing untuk ditemukan di rumah. Jadi ya dari situlah akhirnya ya cuma nulis, kemudian disimpan. Mbak Nurai sejak kapan itu suka nulis? Saya kalau nulis sebenarnya saya SD itu bikin majalah. Bikin majalah tapi menerbitkan majalah sendiri. Jadi di sekolah itu jadi dulu kan ngetren banget majalah buku kan. Majalah buku terus adalah produk majalah buku. Saya mau gawe majalah buku kali 15. Jadi cuma di buku strip, terus itu ada ibarat cerita bergambar, ada teka-tekinya, terus tak suruh teman-temanku baca sak kelas. Di situ ada kuisnya, aku saya menang kuis pakai hadiah kayak gitu waktu SD dan di kelas 6 ya. Kayak gitu. Mulai dari SD sebenarnya sudah, tapi saya mulai benar-benar nulis. Aku setiap ibarat kata karena memang kayak passionnya nulis ya. Jadi setiap hari tapi mesti hampir selalu ada momen aku kepikiran kata-kata ini, ada fenomena ini aku pengen nulis terus kemudian apa sih kok rata nulis. Aku mulai ibarat kata nulis cuma kayak jurnal itu jadi jurnal. Aku kan undang mereka. Aku undang mereka Siju itu udah dari tahun 2005 sampai sekarang. Kesini ini bisa menjadi bahan pelajaran SD. Anda punya peluang kaya. Buat majalah Siju sendiri SD seluruh DIY kan lumayan. Seluruh Indonesia mungkin. Bisa. Saya investasi ya.
bisnis sastra. Oke, kalau kita bicara lagi kemudian sebenarnya pada usia berapa kemudian atau dari awal ini kan kalau kita diceritakan majalah si Joy bukan majalah sih Mas, itu cuma kayak diary manuskrip ya, manuskrip majalah gitu. Itu kan di situ ada tulisan fiksi dan fiksi, tapi kemudian saya mengenal Anda lebih ke fiksinya. Pada usia berapa? Atau sekolah pas apa Anda kemudian memilih sastra ada bagian penting dari proses menulis? Malah SMA. SMA. SMP itu Ceritanya gimana ya? Jadi sebenarnya kalau dari SMA itu dulu ada workshop di bengkel sastra di. Oke, balik bahasa. Anda ternyata kompensasi. Oke, alumnus bengkel sastra. Betul. Nah, di sana terus kemudian kalau di sana kan benar-benar diolah kan proses kreatif. Aku di puisi. Kan di sana ada puisi, drama sama satu. Bukan malah karya ilmiah. Dulu karya ilmiah. Pas ada karya ilmiah. Pas tahun 2004 kan 2005. Kadang ada cerpennya juga. Kayak gitu. Di situ aku puisi. Di sana kan tidak hanya nulis tapi baca. Jadi proses kreatif kita bikin puisi, terus proses kita ibarat kata mengekspresikan gitu, membaca puisi kayak gitu. Dan dari situlah kami alumni dari sana kan bikin buku jejak pelangi ya. Lepas dari kumpulan antologi peserta bengkel sastra. Sekarang udah ada. Oh ya, sayang ya padahal sebenarnya. Wah, luar biasa. Saya bayangkan bengkel sastra ada di kabupaten. Kok orang sih? Pak Adi kalau nonton podcast ini tolong dibantu kita siap. Membengkeli karena saya nggak beli alat bengkelnya. Benar-benar padahal benar-benar luar biasa banget loh itu. Itu menarik. Apalagi nek sekarang tuh. Kayak anak SMA ya. Betul, anak SMA terus nek menurutku kan sekarang apa jenis kompetisi sastra itu kan mulai banyak. Maksudnya nggak berbeda kalau nek tahunku aku dulu SMA ya. Terlalu formal ya. Nek sekarang kan terlalu banyak. Apa sih orang diolah? Maksudnya ibaratnya saya yakin pemerintah ya punya gini. Punya gini, tapi gininya ini kan ada apa yang belumnya. Oke. Jadi mulai SMA kemudian memilih sastra karena tadi sampai kuliah kemudian sudah di mana? Kalau saya kuliah di UNY. Jurusannya? PGSD. Guru. Guru SD. Tentunya santun. Iya Bu. Tentunya santen. Santai aja. Ini ngobrolan dunia seni tadi agak beda. Jadi kemudian PGSD ya. Kalau belum bilang ya kalau dulu SD saya tadi bayangkan ada jurusan sastra Indonesia. PGSD. Kenapa milih PGSD dulu mungkin? Sebenarnya saya itu kan nyaman ya. Nyaman. Nyari aman. Bukan cari aman. Aku dari dulu ini ngerti aku ki sopo. Oke, karena Anda cita-cita yang jadi. Betul. Jadi guru. Dan jadi guru sing enak nang SD. Aku guru biologi. Malain. I like my body. Maksudnya katanya tubuh itu banyak sekali yang bisa diceritakan. Aku pengen kayak ngerti ke murid-murid. Bisa jadi satu novel itu. Novel menarik. Cerita tentang tubuh Anda. Ini ide yang bagus. Kita nulis ya. Nulis ini. Gitu guys. Yang lucu dari Nura itu adalah teman-teman ketika punya ide dia harus melakukan sesuatu. Nah, ini kegairahan yang susah di oleh seorang penulis kadang-kadang seperti itu. Idenya banyak tapi nggak sempat nulis. Ide banyak tapi nggak sempat. Dia berisi tangan. Oke, mungkin kalau kemudian lulus jadi guru ya, sekarang jadi guru di SD Jaraan di daerah mana yang Jaraan? Leret. Sewon ya, di Jaraan Sewon. Aktivitas nulis masih jalan? Masih. Sebenarnya malah hampir 2 tahun ini sih saya berharap bisa ibarat kata bisa luwih. Kayak sih teman-teman kita nulis karena ibarat kata berbeda dengan tahun dulu ya. Kalau yang sekarang itu kan menulis dan berkarya itu jauh lebih mudah dari yang mereka bayangkan. Tidak akan ada orang yang menertawakan tulisanmu tapi kamu bisa kok bukumu itu. Maksudku maksudnya fasilitas itu sekarang tidak seperti itu. Ada pernah ngetik pakai mesin manual? Saya pernah itu. Saya mengalami fase itu kadang-kadang. Jadi ngetik manual cekrek karena tulisannya. Iya. Sampai kebakaran karena dulu memang harus pakai lilin ya, ada listrik.
Sekarang ada fasilitas Betul. lengkap, terus pastinya. Tapi kalau kemudian bicara artinya menurut Nure nulisnya fiksi non fiksi. Tapi akhir-akhir lebih banyak fiksi nggak? Awalnya fiksi non fiksi, kemudian fiksi fokus kemana? Aku sih yang ke cerpen ya. Cerpen. Puisi nulis? Puisi nggak nulis. Novel? Tapi novel saya belum maksudnya aku urung nemu sole nanti tekan ini. Tapi kalau ibarat kata draft karena aku idenya ya. Ide terus kayak ono blueprint deh maksudnya kan alurnya itu ada beberapa cuma dalam eksekusi. Tertarik dengan naskah drama, naskah skenario? Aku belum tahu nyoba, belum pernah nyoba, tapi katanya lebih kompleks dari kita sih. Kompleks dan teknisnya sulit. Jadi nggak sulit. Detail Sekarang sudah ada aplikasi. Kalau kemudian pertanyaannya gini kan, dari SD sudah suka nulis, sampai nulis SMA ikut bengkel nulis juga. Pernah nggak mencoba mengirimkan karya-karyamu ke media massa atau gimana? Media massa pernah. Ditolak. Tolong media massa yang dikirimin Nure untuk dimuat ya setelah ini. Makanya yang ini loh Pak. Bantuannya tolong biar bisa lebih semangat. Pernah nyoba gitu ya? Pernah nyoba. Mayor juga. Oh, mayor penerbit mas? Ya, mayor. Pernah mencoba mengirimkan penerbit mayor tapi juga belum diterima. Bukan ditolak, dikembalikan. Diperbaiki ya Mbak? Orang mas seneng deh diperbaiki ya Mbak, orang. Ternyata orang. Kata-kata. Oke, just for luck. Dan kalau tak kayak kata orang ini. Oleh kalau bebas aja. Ini nanti udah dipotong jadi persoalannya dia ide kan itu tanggung jawab dia. Tanggung jawab kata-kata saya. Baik, mungkin jadi kalau melihat ini buku pertama pribadi tadi. Pribadi. Kan sebelumnya tadi di Bengkel Sastra berarti menerbitkan buku antologi kan? Buku antologi sama teman-teman toh. Sama teman-teman itu apa tuh? Namanya puisi. Puisi. Berarti ada sebelum ini ada buku antologi puisi Anda bersama teman-teman. Ada juga, terus ada sebenarnya terkait sebelum itu sebelum ini juga ada juga judulnya Kecewa. Itu antologi bersama. Antologi bersama juga cerpen. Guru-guru. Enggak, tapi sama teman-teman ini aja tentang kayak kayak ada pertemanan kelas. itu. Punya klan spiritual gitu. Orang kayak kelas, ya berarti langsung ayo sih tahu bareng gawe ya wis. Yang dibawahi sama Alenia juga kan. Oke. Kalau kemudian pertanyaan gini, saya kepengen ngerti dulu background realitas hidup Anda karena kemudian terprosok ke dunia sastra. Sebenarnya senangnya apa sih aktivitas di luar itu? Apa ya? Orang sambung. Saya kan ibaratnya sambungnya. Aku kurang nek KMI Mas. Ya, di Palang Merah Indonesia. Jadi Nure salah satunya aktivis di sana. Gimana cerita kegiatannya? Saya ibarat kata saya dibesarkan oleh TNI. Itu sejak SMP? Saya SMA 2003 kan dari itu. SMA Sewon ya? Ya, SMA Sewon. Saya ibaratnya aktif. Tak cerita lagi. Ini bagian dari kreatif itu. Oh iya. Kan sebenarnya malah ibarat kata saya itu kan ibaratnya pergaulan terbatas karena misalnya di rumah kan tidak terlalu banyak fasilitas yang membuat saya bisa pergi kemana-mana. Tapi ketika di PMI kan saya punya banyak teman, ibarat kata kesempatan saya untuk ibarat kata pergi keluar, ibarat kenal dunia luar lebih luas di sana. Saya besarnya malah di PMI. Ibarat kata aku urip betapa nyamannya duduk di ambulan gitu kan. Ambulan banyak. Dulu karena ada di suatu masa ambulan itu sangat-sangat terbatas ya, sangat-sangat terbatas. Aku mengalami satu bandul hanya ada 5. Betul. Satu kabupaten 5 ambulan. Pernah ada di masa itu. Maksudnya kadang enggak nyambung ya. Ada nyambung ya. Soalnya aku di PMI sama kecelakaan terus ada gini lah gitu. Makanya kan sing jadi pertanyaan kan sebenarnya begini loh. Aktivitas Anda di PMI misalnya di kampus, kemudian di sekolah itu apakah kemudian itu yang menjadi ladang ide kreatif Anda untuk menulis? Maksud saya itu pertanyaan kesana. Enggak juga. Apa bersiku misalnya ini ngomong kecelakaan itu karena habis melakukan kecelakaan dengan mobil ambulan. Aku sih kira gitu. Gitu ya? Kok kadang kurang terlalu maksudnya untuk seorang saya ya, maksudnya untuk seorang saya yang dari 2000
tahun 2003 sampai sekarang itu ibarat kata saya hidup di PMI, tapi sebagian besar karya saya itu tidak melulu PMI, karena beberapa karya itu malah dia itu lahir hanya dengan ibarat kata salah satu di buku itu. Jadi ceritanya itu kan tentang Padma berubah dan laki-laki itu atau di situ ada itu malah cuma saya berhenti sebelah kiri saya itu ada ibarat kata, jadi dia itu kayak tukang sampah, dia itu makan mie instan. Terus dia ada ide saya tuh mulai liar, dia ini orang tukang sampah itu, dia tukang pukul. Serem ya. Terus dia instan beberapa tahun dia awalnya kekar, jadi ibarat dia menghukum dirinya sendiri. Dan hal-hal yang maksudnya kadang cuma sekedar ibarat kata hanya ide itu slash saja. Tapi kalau memang ibarat kata ada beberapa kondisi ketika saya bisa mendeskripsikan sesuatu itu dari ilmu saya di PMI, misalnya kayak cerita tentang dengkur misalnya, itu kan beberapa kondisi itu kan memang saya kan nemuin misalnya ketika detak jantung orang seperti apa, dia kondisinya bagaimana, nah itu mempengaruhi. Jadi malah pengetahuan yang saya dapat itu saya masukkan di situ. Terus kayak misalnya jadi kalau di PMI kan sebenarnya nggak cuma melulu tentang darah dan kecelakaan ya, tapi kan ilmunya banyak. Tapi salah satunya tentang kecelakaan itu ada ilmu namanya mekanika kejadian. Jadi kejadian seperti apa mengakibatkan kecederaan seperti apa, bentuknya seperti apa, gitu kan saya bisa merasakan saja nih seluruh bagian ini. Nah itu kemudian dari situ juga jadi bagian detail cerita. Bagian detail cerita. Jadi misalnya seseorang itu ditabrak mobil, dia bagian mana yang luka, terus kira-kira ketika dia terluka itu dia sakitnya seperti apa. Ada di situ. Kalau sekarang pertanyaannya, kenapa menerbitkan buku? Sebenarnya saya ingin memberikan tepuk tangan. Saya tidak memberikan tepuk tangan pada Anda sudah menerbitkan buku. Saya belum. Karena menurut saya ibarat kata seperti itu sih. Nah, dan saya sih ketika saya sudah bisa ibarat kata menerbitkan buku, saya merasa, saya melihat ke belakang teman-teman saya ibarat kata saya malu-malu, ayolah ini tujuannya untuk motivasi. Betul. Bukan ingin jadi terkenal bestseller. Ada penulis ya. Maafin ya, kenapa kok mau gitu ya? Kamu kan baca buku itu pengen bestseller terkenal. Kur digongano minyak pancone. Ini gampang sih. Oke, gitu ya. Motivasinya bisa. Sebenarnya itu sih. Prosesnya untuk menuju 11 cerita ini berapa tahun untuk? 2 tahun, berapa hari? Udah hari Pak. Berapa kalau saya ini kebiasaan nandor dulu. Jadi misal katakanlah tahun 2008 itu saya udah punya kumpulan cerita. Udah punya naskahnya. Saya bisa nandor hampir 1 tahun atau bahkan lebih, baru nanti tak buka lagi. Karena ketika saya nandor benar-benar nggak tak sentuh, saya baca itu saya akan menemukan hal yang ini janggal ini. Ini baru ini harusnya alurnya begini, tidak itu ya. Jadi ada kadang ketika kita punya ide kan itu terlalu liar, terlalu idealis, terlalu ngoyo, terlalu serakah. Kita coba masukkan di situ, jadilah katakanlah 1 cerpen. Tapi kita jadi karena pada saat itu kita sedang membara, kita kan kayak orang ngerti sebenarnya pikir realistis, ini orang mungkin ya. Jadi imajinasi ini tapi ojo katakan kira gede misalnya dengan atau kadang itu saya ibarat kata saya tanda dulu supaya nanti saya bisa baca lagi ini loh sih ini perlu dibaca lagi sebelum kemudian dicetak. Kemudian sebelum saya benar-benar ready saya bisa membaca tulisan saya hampir belasan kali, satu buku sudah jadi bendel buku bisa hampir 15 kali dibaca ulang terus terus dan itu selalu menemukan bahwa ketika jadi buku pun saya mulai lagi gitu sih saya tulis ada sendiri ada kok janggal gitu ini biasa gitu terbit tahun 2020 oke. Gimana ceritanya sejarah ya artinya bukan ke sejarah tapi kemudian apa ya ketika buku ini jadi itu gimana rasakan Anda perasaan saya sebenarnya 11 itu kan sebenarnya kode betul kode. Jadi
kode panggilan. Kalau di PMI itu kan ada kayak kode ini kan. Jadi misalnya Merpati 1 itu ketua PMI. Oke. Oh iya kan? Merpati itu kan ada di sini tuh. Oke. Enggak saya di situ. Mas karena boleh ini cerita tentang Pak Budianta. Kayaknya kan loh, dijadikan ibaratnya sebuah nggak boleh kita kasih omong dari buku itu. Kalau cerpen kan nggak masalah, kan kumpulan cerpen. Kalau novel itu jadi bahaya. Iya. Nggak bisa untuk makan kalau banyak yang ngomong kan gitu, terus di gigi yang ngomong. Nah, ada banyak yang menarik misalnya ketika Marsi menulis sendiri tadi itu perempuan bagus. Kalau kata teman saya, kalau anda yang nggak suka film horor, trailer nggak usah baca, awas mas. Ternyata banyak loh ini bukunya, tadi dia lupa ya. Sebelum ini sudah ada buku bersama, judulnya Jejak Pelangi, Gama Media Jogja ya. Ini yang paling bahasa tadi. Potret Intisar 2019. Kecewa Alinea ini. Ini kumpulan bersama ya. Menulis buku keempat Elunar 5.02 Gempar. Elunar apa ini juga? Kalau Elunar itu kan kok itu kumpul atau di puisi juga sama teman-teman dari Elunar. Jadi menurutku apa sih ini kita pesan untuk teman-teman yang suka malu-malu nulis. Menurutku aku loh, maksudnya kalau untuk yang ibarat kata masih malu-malu nulis, tapi jenengan itu aktif di kayak Facebook, Instagram, udah buka apa follow aja beberapa penerbit. Kadang mereka itu jadi kayak bikin challenge atau bikin kompetisi atau tulis bersama, walaupun coba aja buat pancingan untuk membuktikan bahwa aku kisah nulis kok. Tidak ada orang yang akan tertawa kan. Maksudku kadang hal yang disayangkan kan seperti itu. Walaupun sebenarnya dunia di depannya beda. Tapi maksudnya ya nulis sama loh, maksudnya orang sah dan dalam diri loh. Jadi saya mungkin kalau ini pertanyaannya mungkin agak kasar ya. Jadi kan Anda ditolak nih penerbit mayor, terus kemudian Anda menerbitkan secara ini. Mungkin label. Apakah memang tujuannya untuk mau membuktikan diri kepada penerbit yang menolak Anda? Yang menolak Anda. Gimana ini ceritanya? Enggak juga. Aku orangnya baik hati. Baik hati dan sombong. Baik hati tapi saya sombong. Enggak, tapi gini. Kan sekarang marah di benar-benar di self publishing itu banyak, kan tidak dicetak pun print on demand, atau ada yang menerbitkan secara digital PDF itu. Gimana menurutmu jadi bagian apa ya bahasanya? Pada akhirnya kayaknya itu nanti jadi tantangan sendiri untuk penerbit mayor ya. Gitu ya. Menurut apa sih karena alasan jual mahal. Karena jual mahal. Tapi kan mereka memang harus mahal ya. Mengikuti banyak orang. Betul. Tapi menurutku juga seperti itu, maksudku pada akhirnya penerbit. Kalau dulu kan memang benar-benar jadi andalan ya Pak. Iya, penerbit jadi bagian untuk screening penting. Proses penulisan. Betul. Tapi kok sekarang saya melihat banyak pergeseran ya. Karena mereka tidak bisa jadi tolong. Kadang misalnya sederhana ini, misalnya aku pengen ngerti sebenarnya tata bahasa atau mungkin ibarat kata penggunaan asik bener bisa apa yang tak buka buku dari penerbit mayor. Tapi kadang ketika buka buku itu kan malah itu jadi masalah. Maksudku itu. Tapi banyak hal akan berkembang. Jadi kan kalau kita kan tidak bisa kemudian saat ini kita semua tidak bisa menghindari kemajuan teknologi. Artinya kalau dulu kita beli belanja di warung-warung, sekarang justru warung-warung yang online yang mendatangi rumah kita. Sama atau di penerbitan akhirnya akan kesana juga. Kita jualan langsung di internet, tidak lewat kemudian tidak harus cuma penerbit. Tapi tantangannya apa menurutmu ketika kemudian memilih jalur indie tadi? Karena kebanyakan katanya indie. Betul. Menurutku tapi gini, misalnya sebenarnya ibarat kata kalau kelemahan dari saya, uang ini orang ngedol, maksudnya orang ngedol itu
ibarat kata untuk promosi, untuk mengenal pasar dan sebagainya itu masih kurang. Tapi menurutku misal kita mau benar-benar mau berdiri sendiri, kita mau ibarat kata mau ngadep diri, tidak mengandalkan yang lain, ya ada beberapa hal yang kita itu juga harus perhatikan. Jadi kita gak hanya ngedol 100% idealis bahwa aku punya buku ini bagus, aku orang kan gak akan percaya buku ini bagus. Kita kan harus tahu masyarakat ini biasa sih iso delok iki apik kan pertanyaannya. Nah itu menurutku tantangan kita ketika kita memang ibarat kata ngedekke bendera dhewe itu ya juga hal-hal seperti itu ya di fightingnya harus kuat ya. Benar. Melihat situasi dan kondisinya. Betul. Menurutku sih. Tapi itu peluang nggak menurutmu? Artinya gini, ketika kemudian kita mau mencoba memasukkan ke mayor label penerbit mayor, kerap ditolak nih. Ini kalau ditolak terus kapan buku saya? Betul. Pada akhirnya kita bisa bicara gini nggak sih, orang yang mengandalkan penerbit mayor itu malas orang. Mungkin. Dia yang bilang ya. Dia yang bilang loh ini. Tolong hujat dia, jangan hujat. Silakan. Melalui bahasa saya. Untuk mas. Tapi benar. Orangnya kelihatan nanti tak kasih biodatanya. Mungkin ya. Artinya kan gini, sebenarnya kalau itu fenomenanya hampir sama dengan seniman-seniman yang lain, pematung, pelukis, sastrawan, artis gitu. Kelemahan kita adalah persoalan manajemen. Kita bisa nulis bagus nih, tapi kita nggak bisa jual. Kan itu sebenarnya. Nah, penerbit itu kan sebagai lembaga yang kemudian menjual. Kan? Mereka memiliki. Sehingga kemudian sebagai seorang penjual saya memilih dong. Ya, atau skala prioritas sebenarnya mungkin bagus, cuman di waktu yang sama pas memasukkan ke penerbit itu dilelah masih dua HP. Ini aja ditolak terakhir ambil satu. Karena modalnya juga terbatas. Mungkin. Tapi kan bohong loh. Mungkin loh ini. Bukan modal. Saya tidak bermaksud membela penerbit ya. Karena saya juga ingin menerbitkan secara indie. Menurutmu asing nggak misalnya nanti Nure ini kan buku antologi game sendiri ya. Yang pertama nanti ada kedua, ketiga, ternyata nanti itu bestseller pun. Ketika ada penerbit mayor menawari, mau nggak? Nggak tahu sih. Anda sudah 3 kali terbitkan bestseller ya. Ketika teman jenengan mau. Bayarannya berapa? Pada akhirnya larinya ke situ ya. Realitas. Betul. Banyak plus minusnya sih. Kedepan masih ingin menerbitkan. Masih ada dalam tandon. Mau ibarat kata kayaknya sudah saatnya untuk dibuka kembali. Oke, sekarang kita akan membahas ini. Nanti teman-teman kalau mau tertarik untuk membeli buku 11 cerita karyanya Nure ini bisa lihat di Instagram Nur Kayat. Cari aja di Facebook Nure Anggraini Nur Kayat. Silakan nanti pesan di sana. Print on demand. Delivery order ya. Tak terke dhewe. Benar-benar. Kalau ketemu langsung sama penulisnya. Yang menarik sebenarnya gini teman-teman. Yang menarik dari Nure adalah dia seorang guru gitu. Pilihan jalan hidupnya guru dan suka nulis kemudian menerbitkan bukunya. Jadi persoalan sebenarnya kan gini. Kita kalau bicara pendidikan nasional kita katanya derajatnya sangat rendah gitu. Katanya orang ramai itu guru loh yang artinya kan kemudian tantangan Anda sebagai seorang guru, apakah kemudian ini salah satu bentuk apa ya misalnya terobosan Anda seorang guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa walaupun itu tugas negara? Oh iya, tugas saya juga ya. Dibayar negara ya? Saya di franchise gimana? Nek menurut saya ini terlalu sebenarnya ibarat kata kita ketika aku ingin gawe jembatan, karena jembatan itu adalah proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin aku nerbitin buku itu hanya ibarat kata aku meletakkan satu batu. Tapi cuman aku sih berharap ada banyak batu-batu yang akan ditaruh di situ. Artinya saya sih berharap saya tidak hanya saya sih juga berharap teman-teman yang sudah berani berkarya itu juga ibarat kata mengguritakan dirinya sendiri. Artinya ayo sih misalnya di sekolah kita pacu anak-anaknya, kita motivasi mereka bisa berkarya. Ayo setidaknya bikin antologi karya, ibarat kata karya anak-anak lah. Ini untuk guru tadi. Untuk guru. Artinya ketika kita bicara sebagai salah satu agen of change mencerdaskan bangsa kan peran
dan kawan-kawan. Ini saya tidak bermaksud menyalahkan peran saya juga, peran kami sebagai keluarga, sebagai masyarakat, iya, cuman bahasanya porsinya lebih banyak kita ambil. Nah, aku sih tidak munafik pada akhirnya seperti itu. Kenapa saya bilang tidak munafik bicara seperti itu, karena pada akhirnya kalau seperti kan kayak sekarang aja pandemi itu kan pendidikan pada akhirnya kembali tertumpu kepada orang tua. Kembali ke orang tua. Kembali orang tua. Padahal dulu hasil pendidikan yang belum masuk. Belum dapat kualitas mutunya. Itu kadang-kadang kan maksudnya kadang isi ke mbok-mbok seolah-olah memang semua kembali ke guru. Pada akhirnya walaupun itu kan ada apa namanya trilog pendidikan ya, pendidikan apa di keluarga, sekolah, masyarakat. Nah itu kan pada akhirnya ya guru ini menjadi andalan atau menjadi andalan. Karena memang di sana ada sistemnya. Ada sistemnya dan memang terkhususkan. Karena kalau di rumah, di keluarga, terus di masyarakat tidak ada sistem, tidak terbangun ekosistem. Tidak semua memiliki sistem, tapi memang ada beberapa keluarga yang tidak memiliki sistem. Tapi kembali ke sini, kaitannya dengan guru ya, karena kemudian saat ini kan kemudian kalau saya membahasakan tuntutannya guru kan ada sertifikasi ya. Betul. Saksian itu berarti kan harus bisa nulis. Kalau kemudian Nure melihat teman-teman guru yang lain, mereka nulis nggak sih sebenarnya? Kalau nulis mana yang gurunya? Yang menulis mereka menulis, tapi aku jadi ibarat kata saya pribadi sih tidak bisa ibarat kata berbiaya hanya karena saya melihat seseorang yang berarti dia punya sertifikasi dan dia tidak menulis dengan bagus berarti UKB kan nggak bisa. Tapi memang pada akhirnya ya tuntutan perkara sebenarnya ada yang ibarat kata tulisannya renyah dan ibarat kata kopong itu kan proses. Tapi pada akhirnya kan mereka itu kan memang diterpus untuk memiliki karya. Ya salah satunya karya tulis, entah itu ilmiah atau fiksi bersama atau lebih tunggal. Tuntutannya tetap tunggal. Sebelum ini kan Anda sempat japri saya sambil minum ya. Haus saya. Kalau ini kan Nure sempat WhatsApp saya terus ngomongkan tentang sekarang itu ada orang yang bisa menerbitkan 100 buku ini. Betul. Saya pernah punya ide itu. Artinya saya dulu sempat punya catatan judul 100 judul buku yang akan saya tulis seumur hidup saya. Saya pernah ya. Dulu sempat di awal-awal dulu sebelum ada persoalan Radit itu 100 buku dalam waktu 10 tahun. Saya sempat punya target itu. Tidak seumur hidup lagi, saya rapatkan 10 tahun. Realistis nggak sih saat ini? Realistis banget. Gitu. Realistis sekali. Ibarat kata apalagi kalau keinginan kita itu tidak, kalau ibarat 100 buku apa ibaratnya kalau gimana sih benar WhatsApp itu masuk gimana sih? Jadi kan menarik loh, karena saya di desa saya pernah ada. Kan perlu gini. Jadi kalau yang saya WhatsApp itu kan dia tuh kan antologi. Artinya dalam satu buku itu tidak hanya karyanya dia, tapi karyanya banyak orang. Artinya dalam satu buku bisa jadi dia hanya mengirim satu puisi atau mungkin satu cerpen ya kan, atau mungkin satu prosais itu kan ibarat kata. Ya maksudnya kita loh sebagai penulis sih gawe iki sedino iki bisa lah, ibarat kita hanya butuh kadang mungkin beberapa jam, apalagi kalau kita udah duduk nih katakanlah satu kali kita bikin cerpen aja, kalau misalnya lagi ada itu kan ada ya? Ada yang lainnya bisa 50 hari kok. tapi kan otak kita kan bekerja secara sinergi, jadi artinya ibarat kata ketika kita nulis terus, ketika kita nulis mesti itu akan menjadi ibarat kata ketika saya nulis saya butuh 50 hari nih. Tapi ketika kita nulis terus kita bisa kali 5 jam ya. Jadi ya 1 jam 2 jam jadi lah satu kali kan. Maksudku nulis itu ibarat kata itu. Saya akan mengulik tentang mental blocking menulis dari karena kebanyakan orang itu kalau curhatnya ke saya, Mas kamu ini pengen nulis, aku udah ide cerita, punya konsep, tapi begitu di depan laptop berhenti total, terus anaknya manggil pergi nggak jadi. Itu gimana ya? Cara menyiasati, kalau pengalaman itu gimana supaya teman-teman mungkin yang nonton
kita selalu ada seperti itu ya, selalu ada. Bahkan saya pun juga iya. Gitu ya. Saya juga iya. Tapi kok iso dadi tulisannya kok Kok iso dadi ini? Kalau misalnya ini, kalau saya ketika saya punya ide, saya tidak selalu diselaraskan dengan saya punya waktu untuk menulis. Oke. Saya punya waktu menulis nih aku ada ide kan juga ada kan. Sesuatu kan nggak selaras seperti itu. Nek kalau saya sih karena saya neng dini bawa buku, bawa buku tulis. Catatan itu. Begitu ada ide cuma tak tulis saja, cuman misalnya apa jenis? Tuku roti neng misal keteringin. Ternyata apa jenis tukang tambal kan anaknya anggota DPR misalnya. Oke. Misalnya kayak terus ternyata tuh enggak tambal ban di situ dia anaknya anggota DPR. Anak DPR terus ternyata apa jenis misalnya katakanlah dia hanya ingin ibarat kata dia bekerja tidak untuk cari uang tapi orang mau ngasih dia seolah dia tidak mampu. Padahal mungkin sebenarnya dia hanya ingin kembali ke masa lalu ketika dia mendidik anak dan anaknya sudah jadi anggota DPR dikenal banyak orang tapi dia korupsi dan perasaan kecewa itu membawa kembali si orang tua untuk kemudian aku koyak lu enak jadi tukang bukan aja dapat hasil yang ditulis saja tapi kan itu tidak akan jadi berlembar-lembar. Nah nanti ketika suatu saat kita punya waktu kita baru buka lagi atau nek saya artinya proses menulis itu juga tidak berhenti juga tidak berhenti. Kalau saya sih saran misalnya kok saya pengen nulis nggak jalan saya harus tutup komputer selesai jajan nih solusinya ya. Ini silakan teman-teman yang merasa bingung aku nggak bisa nulis tinggal piknik terus rampung sama sekali kok laptopnya disilih mau gitu jadi artinya gini ketika kemudian melihat bahwa kemudian guru PNS itu kan banyak. Saya tuh membayangkan kalau bapak ibu guru yang banyak ini mereka menerbitkan buku dengan ide-idenya kan luar biasa ya. Luar biasa. Indeks prestasi pendidikannya tinggi. Betul. Cuman ya ada sih bukan PR tapi fenomena yang saya lihat satu mereka tuh nggak punya mental nulis dalam arti ya sederhananya karena sudah cukup sebagai seorang guru PNS itu gini aja cukup nggak semua guru itu tahu tata tulis tanda baca pemilihan diksi penyusunan kalimat padahal kan itu kan ibarat basic skillnya seorang penulis. Nah itu yang ternyata walaupun guru itu ibarat kata DEK membelajarkan banyak hal banyak materi transfer ilmu dan lain-lain hal sederhana itu ternyata mereka tidak semua menguasai. Artinya itu tidak bisa jadi tolak ukur dengan mesti bisa paham tata tulis menilai gawe kalimat tapi ternyata kan tidak satu. Yang kedua adalah olah ide. Padahal sebenarnya kan setiap orang kan mesti punya pengalaman, punya satu hal yang menarik, punya skill, punya orang mungkin uang ide terlahir biasa saja tanpa kosong orang biasa expert loh. Katakanlah misalnya dia seorang guru sekaligus misalnya dia peternak sapi, tapi ya peternak sapi wes kan dia karena dari orang tuanya dulu atau dari sumber peternak sapi, dia itu kan mesti expert sapi loh. Kalau orang nulis sapi, rasa nulis tentang guru ya masalah kan gitu. Seperti itu yang itu yang kurang dieksplor. Maksudnya jangan kalau menulis kan kudunya kita dulu gini, tapi dulu yang gini. Ya kan? Karena rasa perlu linear. Misalnya katakanlah saya guru ke SD kelas 5 tapi guru kelas itu misalnya yang saya lihat ya enggak sebenarnya banyak ide cuman itu yang kadang kurang dieksplor dan mungkin dianggap tidak menarik karena aku ini mah biasa ya gitu biasa bagi kamu tapi mungkin bagi orang ternyata gini tuh ya artinya kan ada yang tahu guru SD kelas 5 itu ngajar apa sih tapi problem nggak sih sebenarnya selain itu maksud saya untuk kemudian biar kalau kita bicara gerakan literasi ya biar guru mau menulis itu kurang apa sih sebenarnya? Ibadah apa? Saya membayangkan kan guru PNS di masa pandemi tapi enak banget ya gajinya rutin per bulannya saya enggak. Yang penting ngambukannya itu gaji. Saya selalu ngambukan mancing soalnya. Kurang kan ibarat kata kalau kompor kurang gini. Oh
sudah ada suhu, sudah ada minyak. Ibaratnya kok jadi teman-teman guru ini perlu kita obong gitu ya. Betul. Kita bakar gitu sebenarnya. Mereka tidak kurang tertuntut untuk nulis karena ya mereka berada di zona nyaman. Itu tadi. Saya tuh khawatirnya karena kemudian sudah enjoy dengan rutinitas, sudah digaji bulanan. Mereka punya ide. Aku yakin mereka punya sesuatu yang menarik untuk dilakukan, seperti kamu bilang tadi. Cuman itu tidak dilakukan. Kemudian ketika korelasinya lebih tinggi kan, itu salah satu indikatornya ketika pendidikan nasional dianggap IP-nya, prestasinya termasuk di bawah itu lucu loh. Kita masuk cuma di atasnya mana tuh? Negara mana Myanmar atau misalnya itu? Padahal misalnya uang terkenal kelulusan Amerika ya. Harusnya kan nomor 2 Amerika Indonesia. Cina kita lewati. Oke, Guyon ini, obsesi, nanti presidennya Anda aja. Supaya guru-guru ini bisa nulis, itu kan luar biasa kalau semua guru di Indonesia menulis. Aslinya ya, sebenarnya. Enggak, itu hanya luar biasa. Pasca ini kita ajak teman-teman guru yang mau nulis bisa menghubungi Mbak Nure atau bisa menghubungi saya juga sih ya. Kita terbitkan buku Anda. Wah, ini nulis. Nggak nulis atau terbit. Ini salah satu kita mengajak teman-teman guru dan itu kita mencoba menulis. Karena kalau saya mengatakan gini, era ini semua orang tuh bisa menulis. Perkara kemudian nulisnya nanti jadi atau tidak jadi, dia menjadi penulis atau tidak menjadi penulis terserah. Tapi bisa. Ibarat kata mau fenomenal atau tidak, semua orang pilihan kan. Pada akhirnya sekarang ini tidak akan membahas mengenai peluang kalau soal menulis, tapi itu soal mau atau nggak mau. Karena ibarat kata jalan yang dibangun sudah terlalu banyak, artinya para lewat ngendi wae. Ibarat kata kamu mau jadi seorang petarung, oke. Kamu mau malas-malasan, iya. Terus kamu punya relasi, gampang. Ini aku ingin mendengar tanggapanmu dulu. Fenomena satu orang guru temanmu yang kemudian bisa ikut antologi bersama 100 judul tadi. Saya korelasikan dengan kemarin kebetulan jadi narasumber saya, narasumber di Dinas Kebudayaan tentang muda bersastra, dan itu ada pertanyaan yang menarik. Ketika seperti itu terjadi, sebenarnya mengaruh nggak sih dengan kualitas sastra menurutmu sebagai orang yang sudah menerbitkan buku sastra sendiri? Ngaruh nggak? Maju atau mundur sastranya? Gue sih. Pertanyaan itu kemarin tak disampaikan ke saya, lalu tak sampaikan ke Anda sebagai seorang pelaku. Menurutku itu kayak plus minusnya ya. Oke, plusnya di mana, minusnya di mana? Plusnya itu adalah ibarat kata semakin membuka mata orang-orang bahwa sebenarnya menulis itu mudah. Ada peluang ya. Peluang untuk menulis itu betapa mudah. Tapi secara tidak langsung dengan ibarat kata banyaknya penerbit ini dan betapa mudahnya kita menerbitkan buku, ibarat kata literasi kita kayak saringan tapi bolongannya gede-gede. Jadi kita kayak ibarat kata secara kuantitas kita mungkin banyak. Tapi kualitasnya kan kita karena saringannya terlalu gede gitu. Jadi plus minusnya seperti itu sih. Tapi misalnya kita tidak diberi peluang untuk menulis dan menerbitkan ketika jalan itu tidak banyak, ya kita tidak itu suatu dilema sih menurutku ya lebih tragis meneh. Hampir sama sih sebenarnya. Pendapat kita hampir sama. Kalau aku cuma berpikirnya begini, biarkan aja. Karena itu sudah bagian proses saat ini. Kita nggak bisa nolak kemajuan teknologi. Mau menerbitkan dengan gaya apapun bisa, sekacang apapun bisa. Tapi kan kita bisa menikmati kacang bawang yang ini. Itu nanti saringan nanti. Ya biar aja ya apa-apa. Tapi kalau bicara kualitas sastra sebenarnya, aku akan bertanya kepada Anda. Ada nggak penulis sastra di Indonesia ini yang menjadi bahasanya menginspirasi Anda? Putu Wijaya. Putu Wijaya, apa karyanya yang Aku kemarin baca jadi aku kok lali. Jadi cerita ini sebenarnya cerpen. Aku lagi tertarik sama cerita. Aku lali judulnya, tapi dia itu cerita tentang layang-layang. Tapi yang aku jadi rotok kaget ini, dia tuh kan cerita tentang layang-layang. Layang-layangnya ibarat kata putus. Di akhir cerita itu dia bercerita tentang si penulisnya. Jadi antara kontroversi antara tokoh sama si penulis itu dia dan aku belum diceritain ini lho penulis. Jadi konfliknya antara si penulis sama si tokohnya. Aku tadi tokoh Putu Wijaya. Jadi aku tertarik pertama baca di waktu SMP baca di judulnya Dakdikduk. Dakdikduk. Jadi sebenarnya itu cerita sebenarnya hampir aku sih bilang sederhana
karena dia ceritain tentang pasangan suami istri yang sudah menua, dia punya harta tapi tidak tahu mau diwariskan kemana. Dia juga punya keturunan. Ranti keturunan, dan aku ya ora ngerti sesuknya aku mati diurusi sapa. Pada akhirnya dia menjual hartanya pada seorang keluarga muda. Yuk, dia sudah menyiapkan peti. Aku saiki wis hartane saiki wis tak dolmenamu, aku nek mati ra di harta tidak akan ada konflik dan sebagainya. Tapi kan pada saatnya dia merasa deg-deg aku mati ini kapan. Yuk, pasangan muda itu sudah mulai menuntut, ini kan wis omahku tak tuku, sedangkan saya kan masih hidup kan. Menurutku aku senang sesuatu saya kayak sih sederhana tapi kata apa dapat oke gitu ya. Kalau inspirasi dari duniamu sebagai guru jadi banyak banget. Ibarat kata aku akan memiliki banyak ide untuk menceritakan anak-anakku secara fiksi, karena aku berharap anak-anakku kok daerah ini kok dia tidak seberhasil ini, misalnya kok dia tidak sebaik-baik saja ketika ibaratkan kadang kan kalau anak itu kan tumbuh di lingkungan keluarga sing kadang tidak mampu itu tapi tidak terdukung dari misalnya uangnya terlalu berat. Aku pengen cerita, aku tidak bisa membuat dia tidak baik-baik atau baik-baik saja, tapi aku bisa membuat dia baik-baik saja dalam ceritaku untuk sekedar melegakan aku. Padahal realitasnya dia ini ambiar. Kadang itu hal-hal ibarat kata aku pengen gawe drama-dramaan. Kenapa divisi kan drama? Aku bebas, aku bebas gawe bocah kuwi dadi ibarat kata hancur atau tidak. Itu cuma imajinasi dan itu tidak terjadi kan. Banyak sekali jadi sebenarnya menurutku profesi apapun kita ide itu akan selalu ada ya. Tidak mungkin tidak ada ide, tidak mungkin tidak ada. Nulis aja. Paling dekat kapan buku terbit? Oh ya, tergantung kan mau segera mau jadi kepala sekolah. No. Isolasi proses dilewati ya. Langsung jadi menteri. Bisa jadi langsung. Kalau mau jadi menteri besok saya daftarkan di partai politik A gitu. Si A itu. Ini jadi menteri pendidikan dan kebudayaan, semua guru wajib menulis buku diterbitkan di tempat Bang Teddy wae. Mohon maaf Pak Menteri Pendidikan Kebudayaan. Ini idenya orang gabut. Menarik. Kalau menteri kita sekarang melakukan proses ini kan luar biasa. Maksud saya guru justru diberi intensif harus tulis buku. Guru se-Indonesia itu banyak. Wah ini saya bayangkan ada banyak buku fiksi non fiksi terbitan yang ditulis oleh guru. Terus sekarang itu kan juga enggak sekarang sih daripada diberi laptop. Boleh, saya juga mau dikasih laptop Pak Menteri. Iya betul. Ya, ini cuma gagasan itu tadi Kak. Saya berharap. Karena saya meyakini setiap orang punya ide yang perlu disampaikan. Betul. Punya pengalaman yang perlu dibagi. Cuma kadang ya kendalanya itu kembali lagi ke situ. Ini kan biasa. Ya itu biasa bagimu, tapi mungkin bagi orang itu ilmu. Betul. Kan kayak misalnya ada guru yang karena mungkin saking lamanya dia belasan puluhan tahun ngajar, terus dia bisa nangani bocah sing katakanlah ndableke setengah. Tapi dia kan bisa dituliskan, misalnya dengan teknik storytelling ya, itu kan malah itu juga banyak sih. Bisa. Oke. Sebelum closing statement, bisa minta tolong dibacakan satu atau dua alinea. Ini adalah cerpen yang dia suka. Tak boleh ini captionnya tadi sendirian. Ya teman-teman yang lain yang menonton YouTube kali ini, prinsip dasarnya kita semua bisa menulis. Contohnya nulis di story WhatsApp, di Facebook, di Instagram kita sering menulis. Kadang tulisan kita juga poetik. Poetik bukan berarti puisi ya, tapi itu bisa diperbaiki menjadi karya sastra. Bisa masuk ke puisi, cerpen, short story, cerpen pendek banget. Idenya dari sana. Kita sering meretweet atau apa itu istilahnya kalau di bahasanya Instagram, repost kata-kata mutiara, kata-kata politik. Ini maksudnya kita untuk membuat kata-kata kita sendiri yang menginspirasi. Baru ketemu, wes. Sajak dikai waktu pirang menit. Sebentar saja tapi lama. Ini adalah cerpen pilihannya Nurul. Karena apa ya? Bacalah sendiri. Dibaca sendiri. Ini
Ini penggalan ya, Bu? Marsi berjongkok di belakang Bunda. Tepat di depannya ada Banyu dalam pangkuan Bunda. Tiba-tiba Banyu merajuk minta dipeluk. Bunda membetulkan pangkuannya. Kini Bunda Marsi memeluk Banyu. Sedangkan Banyu mencoba mendekat Bunda, mereka saling berpelukan. Saat itu mata Banyu tampak melihat Marsi dengan nyaman. Pandangan mata Banyu membuat Marsi berani lebih dekat. Marsi mendekatkan wajahnya di depan wajah Banyu. Jadi anak sekolah ya sayang, bisik Marsi pada Banyu. Tangan Marsi menyentuh kepala Banyu, lalu dikecup ubun-ubun Banyu. Banyu mulai terkantuk-kantuk dan tertidur dengan nyaman dalam pelukan Bunda. Angin berhembus, ayunan itu bergerak pelan, sangat pelan. Marsi yang memilih. Kenapa sih? Ini menjadi pilihan Anda. Ini dari Beda loh dengan saya. aku sih dari ini. Jadi kalau orang baca dari awal mungkin nggak akan menebak, karena ini banyak hal yang tebak-tebakan di cerpen itu. Jadi alurnya itu jadi kayak jalan ini sebelum ke sini. Tiba-tiba ini termasuk salah satu yang menggo. Jadi si Marsi itu kan sebenarnya dia itu kan arwah dia itu, jadi arwah yang belum ditemukan ya, belum ditemukan. Terus akhirnya dia tuh tahu bahwa dia itu ada dia sudah menjadi arwah. Dia tidak sadar diri. Dia tidak sadar. Jadi dia tuh adalah orang yang ibarat kata dia itu disayang ibunya, bundanya di situ Bunda Marsi. Kemudian dia itu memilih ibarat kata sama laki-laki ibarat kata ya berandal lah gitu. Dia sampai akhirnya dia hamil di luar nikah dan dia itu dicemburui oleh pacar barunya si suaminya itu sampai akhirnya dia terbunuh secara mengenaskan. Baru kemudian anaknya, dia itu kan sampai dengan dia ditemukan itu bergentayangan. Ketemu anaknya tadi. Nah, dia ketemu anaknya namanya Banyu gitu. Ternyata dia itu sudah mati. Kalau aku lebih tertarik ini perempuan yang mematahkan hatinya sendiri. Saya yakin semua perempuan mematahkan hatinya sendiri. Gitu ya? Karena mereka harus survive. Oke. Closing statement dong. Kira-kira apa kata-kata apa yang menarik atau yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman pemirsa, teman-teman guru Anda, masyarakat Indonesia? Masyarakat Indonesia apa ya? Dunia, sampai Amerika itu. Sampai planet Mars kan? Alien. Kalau saya sih tentang menulis ya, menurutku semua orang yang pernah nulis akan berkata sama ya. Menulis itu mudah, nulis saja, nulis saja. Nulis terus nanti akan dari nulis kamu selesai nanti mesti ada kamu akan ketemu satu titik jalan. Saya bawa ke sana. Jadi beranilah untuk menulis dan berkarya ibarat kata jangan takut ditertawakan. Tidak bisa, kalau sih saya bisa bilang tidak akan ada orang yang tertawa, tidak akan orang yang tertawa. Berani berkarya, perkara nanti ketika kamu buka pintu kamu masuk di halaman menulis dan kamu menemukan dunia itu tidak indah, ada kekejaman ya, setidaknya kamu beri tepuk tangan untuk diri sendiri karena kamu bisa memegang karyamu sendiri. Puas melahirkan karya sendiri. Ya betul, puas. Kalau Anda belum punya karya, jangan berpuas diri. Kira-kira itu buat kita menutup obrolan kita kali ini dengan Nurai Anggraini Nur Hayat dengan pakai K karena udah jelas. Terima kasih atas waktunya, terima kasih bukunya, terima kasih pengetahuannya. Kita berharap nanti bisa, ini bagian penting untuk proses kita membuat teman-teman yang lain untuk bisa menerbitkan karya. Gitu, terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibeli ya.